Allahumma srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh malla nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, izinkan saya di malam hari yang berbahagia dan bersejarah ini, masih di dalam bulan Maulid, untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema Surakah bin Malik menceburkan dirinya ke dalam laut. Surakah bin Malik. Kisah ini berawal dari Surakah bin Malik. Siapakah Surakah bin Malik ini? Surakah bin Malik adalah manusia jelmaan. Raja iblis, raja setan merubah wujudnya menjadi Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ini dia bagaikan perangko yang lengket di kertas dengan kaum musyrikin selama peperangan di dalam kancah perang Badar itu. Ia tidak pernah jauh dari kaum kafir Quraisy. Ia mengatakan, aku adalah pelindungmu, aku akan melindungimu, aku akan menjagamu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan selalu bersamamu. Tetapi mengapa Surakah bin Malik ini lari terbirit-birit dari medan perang, pemirsa? Kita ingat kepada dulu di surga itu, iblis, raja iblis ini bersama malaikat, mereka kan bersahabat. Jadi iblis ini mengetahui keberadaan malaikat. Karena itu ia lari terbirit-birit. Pemirsa, sebelum perang Badar, sebelum perang Badar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Rasulullah adalah, ya Allah, pertunjukkanlah kepada kami, tunjukkan kepada kami penuhilah permintaan kami, penuhilah apa yang telah kau janjikan kepada kami. Kami hanya menunggu apa yang telah kau janjikan kepada kami. Itu doa Rasulullah kepada Allah. Dia memohon sebelum perang berkecamuk. Ketika perang Badar itu sedang berkecamuk dengan hebat dan dahsyatnya, telah sampai kepada puncak kulminasinya, telah sampai kepada klimaksnya, Rasulullah berdoa lagi untuk kedua kalinya. Doanya kali ini betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan hikmat. Betul-betul Rasulullah ini berdoa. Dia berdoa, ya Allah, seandainya engkau akan menghancurkan golongan ini, seandainya engkau hancurkan golongan ini, umat Islam ini pada hari ini dan seterusnya, engkau tidak akan lagi disembah oleh hambamu. Jika engkau menghancurkan golongan ini, umat Islam ini, Rasulullah berdoa dengan khusyuk sehingga bajunya itu terlepas dari pundaknya. Abu Bakar Siddiq membetulkan bajunya itu, kemudian berkata, cukup wahai Rasulullah, cukup, doamu sudah didengar oleh Allah. Kemudian setelah Rasulullah berdoa dua kali, sebelum perang dan ketika perang sedang berkecamuk, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, aku bersama kamu. Oleh karena itu, tetapkanlah hati orang-orang yang telah beriman. Aku akan tanamkan ke dalam hati mereka ketakutan yang amat sangat kelak. Ini firman Allah kepada para malaikatnya. Kemudian Allah juga berfirman kepada Rasulnya, yaitu dengan kata-kata, aku akan membantumu, akan mengirimkan bala tentara, yaitu 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Pemirsa, malaikat pun turun. Peristiwanya itu nanti ada hubungannya dengan Surakah bin Malik. Yang melihat hanya Surakah bin Malik, karena Surakah bin Malik ini adalah manusia jelmaan. Raja iblis merubah wujudnya menjadi manusia, dan manusia itu bernama Surakah bin Malik tadi. Apa yang terjadi, pemirsa? Peristiwa ini terjadinya di dalam perang itu. Nah, ketika itu seorang golongan Ansor, pemuda ini mengejar musuhnya. Tiba-tiba terdengar suara dari atas itu, suara cambuk, cetar. Cambuk di atas itu, kemudian terdengar suara menggema, mengaum dari
malaikat, majulah engkau, wahai kuda Haizun. Tiba-tiba musuh itu jatuh dalam posisi tertelentang, kondisi wajah terbelah dan berwarna hijau. Golongan Ansor ini tadi, pemuda tadi, menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, benar wahai pemuda Ansor, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar itu benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan malaikatnya dari langit ketiga. Bantuan Allah dengan malaikat yang turun berturut-turut, tidak sekaligus malaikat itu turun berturut-turut. Nah, itu dia dari langit yang ketiga menolong engkau. Kemudian Abu Daud pun demikian, ia mengejar musuhnya. Tiba-tiba musuh yang ia kejar itu kepalanya jatuh ke tanah. Sedangkan pedang itu jangankan menyentuh, terhunus saja belum. Abu Daud sadar bahwasanya dalam perang Badar itu yang jumlah kaum muslimin itu hanya 315 pemirsa. Sedangkan kaum musyrikin itu tak terhingga jumlahnya. Tapi malaikat turun berturut-turut. Sebagian menyertai yang lain, sebagian lagi menyertai yang lain. Tidak sekaligus turun 1000 malaikat itu. Itu yang terjadi pada yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah pada saat itu di medan perang tidak terlihat kepala-kepala karena tidak tahu siapa yang memenggangnya. Tidak terlihat tangan-tangan karena tak tahu siapa yang memotongnya. Itulah malaikat turun berturut-turut, sebagian menyertai yang lain. Dan yang keempatnya itu Abbas bin Abdul Muthalib ditawan oleh seorang pemuda Ansor. Kemudian pemuda Ansor itu berkata bahwasanya dia telah menawan Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Muhammad. Abbas adalah paman daripada Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad, yang menawan aku bukan pemuda Ansor ini. Lalu siapa? Kata Rasulullah. Yang menawan aku adalah seorang pemuda, kepalanya gundul, rupawan, elok rupawan wajahnya itu. Aku belum pernah katanya melihat seorang pemuda yang elok rupawan, yang bukan main katanya. Dan dia itu tidak ada di dalam barisan engkau, dalam pasukan engkau tidak ada. Jadi bukan pemuda Ansor ini. Pemuda Ansor ini tetap bersikeras, aku wahai Muhammad yang telah menawan orang ini. Diamlah engkau wahai sahabat, engkau telah ditolong oleh malaikat yang mulia. Itu 4 peristiwa itu. Pemirsa, Surakah bin Malik melihat semuanya itu. Ia, iblis dengan malaikat, kan mereka itu di surga tuh udah kenal, saling melihat dia. Melihat kejadian itu, maka Surakah bin Malik ini pemirsa memasang ancang-ancang untuk melarikan diri. Dia kemudian keluar dari arena perang Badar itu. Terlihatlah oleh Al-Haris bin Hasim. Ditariknya si ini tadi, Surakah itu. Ditariknya, tapi dadanya ditendang. Dada Al-Hasim tadi ya, dada Al-Haris bin Hasim ini ditendang oleh Surakah ini. Kemudian didorongnya, tersungkurlah Al-Haris itu. Kemudian para kaum musyrikin yang lain menjerit-jerit, memeki-meki. Wahai Surakah, hendak kemana engkau? Bukankah engkau yang mengatakan engkau akan menjadi pelindung kami? Bukankah engkau yang mengatakan bahwasanya engkau tidak akan lari? Engkau akan selalu bersama kami. Wahai kaum musyrikin, kata dia, kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Aku takut kepada Allah. Siksa Allah amat pedih, kata dia. Kemudian dia kabur, lari dia sekuat-kuatnya dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Ingat pemirsa, setan iblis tidak akan mati-mati sampai dunia kiamat. Ia menceburkan dirinya ke laut. Bagaimana halnya dengan Abu Jahal? Abu Jahal melihat pasukannya sudah mulai agak goncang porak-poranda, dia memberikan spirit kepada laskarnya. Wahai pasukanku, wahai kaum musyrikin, pengkhianatan yang dilakukan oleh Surakah bin Malik janganlah membuat kalian gentar. Karena Surakah bin Malik itu sudah bermain mata dengan Muhammad, katanya sambil dia mengatakan begitu. Sudah bermain mata dengan Muhammad. Ia kerjasama dengan Muhammad, kata dia. Sangat kejam sekali ya. Si ini mengatakan Muhammad kerjasama dengan Surakah bin Malik ini. Dia mengatakan begitu. Kau jangan gentar, jangan takut. Mereka itu, Surakah itu bin Malik, kerjasama dengan Muhammad. Dia itu sudah bermain mata dengan Muhammad, katanya. Dan ingat, kematian 3 penunggang kuda yang gagah perkasa, yang tangguh, Utbah, Saibah, Al-Walid, ketika duel melawan 3 orang kaum muslimin, yaitu Ubaidah, Hamzah, Ali. Duel 1 lawan 1.
Jangan membuat kalian gentar. Karena mereka bertiga ini, Utbah, Saibah, dan Al-Walid ini terlalu terburu-buru dalam berperang. Maju terus, jangan gentar, jangan takut, kata dia. Tetapi itu hanya sementara. Tak lama kemudian pasukan dia itu diserbu oleh malaikat yang turun dari langit 1000. Akhirnya semua binasa. Demikian tadi tausiah saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada anak-anak didikku dari tahun 72, dari Sabang sampai ke Merauke. Ilmu itu datangnya bagaikan awan. Gapailah ia ketika ia berada di atasmu, karena ia akan segera berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasuminallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.